Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang materi pengantar 2 dari pelajaran ya, administrasi sistem jaringan. Nah, jadi ini adalah pengantar versi kedua, yaitu lebih tentang ke VPS-nya ya, VPS, domain, hosting, kontrol panel web. Di sini ada beberapa 6 hal yang akan kita bahas untuk sebagai materi pengantar. Jadi sebelum kita masuk ke konfigurasinya dan yang lain-lain, setidaknya kita pahami 6 hal ini terlebih dahulu biar kita tahu arah praktek kita kemana. Nah, gitu. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi itu atau kita sebut sebagai OS ya, atau OS. Nah, sistem operasi atau OS. Jadi sistem operasi itu sebuah software. Ya, software. Oke. Software atau perangkat lunak yang menghubungkan dari hardware ke brainware. Nah, apa itu Pak brainware? Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras, kalau brainware itu adalah pengguna atau manusia, itu istilahnya brainware. Nah, jadi di tengah-tengahnya ada software, dan softwarenya itu termasuk ada OS atau operating system. Nah, OS sendiri dia terdiri dari banyak versi. Ada OS versi desktop, ada OS yang versi server. Nah, jadi tampilannya juga beda antara desktop dan server. Nah, yang populer di kita ya, yaitu adalah Windows untuk yang OS desktop. Windows. Jadi laptop kalian banyak yang menggunakan Windows, walaupun saya sendiri nggak menggunakan Windows. Dan server OS ya, itu banyak makanya Linux. Nah, jadi kalau desktop pakainya Windows, kalau server banyaknya makanya Linux. Sampai sini dasarnya, semoga bisa dicek-cek lagi dari internet, karena kita tidak fokusnya ke arah sana. Yang berikutnya adalah apa itu CentOS. Nah, kita sambil searching aja dari Google biar sambil belajar. CentOS. CentOS itu adalah varian dari Linux. Yang saya sebutkan tadi adalah OS dari server, termasuknya adalah Linux, dan Linux punya varian lagi. Variannya termasuknya CentOS. Kok bingung Pak, saya ada Linux, ada CentOS? Mungkin bisa diberatkan seperti kendaraan ya, kendaraan lagi. Jadi kendaraan motor. Nah, motor itu kan banyak versinya, ada Honda, ada Yamaha. Nah, itu mungkin si CentOS ini adalah sebuah merek atau sebuah penyedianya. Nah, sebuah mereknya CentOS. Jadi ada sistem operasi server, mereknya adalah CentOS. Ada mereknya Debian, ada mereknya Ubuntu. Nah, ini adalah server CentOS. Nah, oke, kita baca. The Project ya, CentOS The Project. Dia dibikin dari komunitas atau community, dan disebutkan juga we offer two Linux varian. Jadi dia terdapat 2 varian Linux ya. Yang pertama adalah CentOS Linux, dan yang kedua adalah CentOS Stream. Kalau yang ini dia versi lama CentOS Linux-nya, dan versi CentOS Stream adalah gabungan dari Rahel di sini ya. Rahel atau Red Hat Enterprise Linux. Ini 2 project berbeda. Ini versi lama dan dikembangkan lagi oleh Red Hat, dan namanya adalah CentOS Stream. Ini CentOS, jadi bisa di-download di webnya sini ya.
Nah, nanti bisa di-download. Nanti file akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, dari CentOS ini kita sudah tahu kalau CentOS adalah sistem operasi server. Oke ya. Atau kita cari dari bahasa Indonesia. Nah, ini yang singkat aja dari wiki. CentOS adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komunitas berkelas enterprise. Enterprise itu artinya adalah berbayar ya, yang dimiliki konsekutivitas kode biner sepenuhnya dengan kode sumber dari Red Hat Enterprise atau kita sebutnya Rahel. Nah, gitu. Jadi dia adalah sebuah distribusi Linux atau varian, mudahnya gitu. Nah, detailnya silakan dibaca-baca lagi karena kita tidak fokus ke sana, cuma kita mengenal CentOS itu apa. Oke, untuk CentOS sudah selesai. Yang kedua adalah VPS. Kita cari lagi, apa itu VPS? Nah, di sini ada VPS ya ini, tapi bahasa Indonesianya rada bingung. Paladin, privat virtual. Nah, ini adalah teknologi sisi VPS ya, tentang sistem operasi perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar di beberapa mesin virtual. Nah, di sini contoh kita bikinkan dari gambar aja lebih mudah. Nah, jadi kita sistem operasi tadi kita udah bahas. Nah, jadi kita punya satu server. Satu server ukuran RAM-nya adalah 8 GB. 8 GB RAM. Nah, jadi kita pecah nih. Kita bikin virtual server. Namanya VPS. Nah, dia nyambung ke sini. Atau istilah di dalamnya sebenarnya, tapi biar kelihatan lebih mudah nyambung. Nah, di sini istilahnya VPS. Nah, VPS. Nah, ini VPS. Jadi ini komputer aslinya, ini hardware-nya ya. Hardware. Nah, setelah diinstal dia install OS yang bisa jalanin VPS. Contohnya pakai Prockmock namanya. Prockmock. Nama OS-nya adalah Prockmock, dia bisa menjalankan VPS. Jadi ini bisa dibagi RAM-nya 1 GB gitu. Ini 1 GB. RAM 1 GB. Ini RAM 1 GB. Nah, jadi gitu. Jadi dari server hostnya ya, server host dibagi lagi ke VPS. VPS misalnya dapat RAM 1 GB, RAM satu lagi 1 GB. Misalnya di sini 2 GB gitu. Jadi seperti rumah yang disekat-sekat, ada kamar gitu kan, dan kamar itu dipakai sama orang, dan kamar itu bisa diistilahkan VPS-nya. Kalau yang rumah istilahnya adalah host. Jadi gitu. Jadi space-nya dibagi-bagi atau ruangnya dibagi-bagi. Nah, terus kalau misalnya server utamanya down ya. Nah, down, maka semua klien VPS-nya di sini dia akan mati juga. Akan error semua. Tapi kalau misalnya salah satu kamar misalnya ini rusak, atau dalam dunia nyata misalnya kebakaran misalnya gitu, apakah akan ngaruh ke yang lain? Belum tentu. Kalau misalnya rusaknya di satu VPS, yang lain mungkin nggak ngaruh gitu. Ataupun yang server yang salah satunya kena virus gitu kan, ini nggak bisa juga mempengaruhi yang lain, kecuali memang virusnya yang dikontrol sama hackernya. Jadi nggak ngaruh. Oke. Itu adalah VPS ya. Jadi server yang skalanya besar, terus dia dibagi-bagi, dan yang kecil-kecil ini adalah VPS. Jadi gitu, ibaratnya kalau rumah itu ada kamar, sekat kamarnya, dan istilah kamarnya itu adalah VPS.
Nah, terus untuk VPS gimana Pak cara kita mendapatkan VPS? Kita bisa bikin sendiri nggak Pak? Bisa, kita bisa bikin sendiri pakai sistem operasi namanya Prockmock. Bukan Promah ya, Prockmock. Nah, di sini keterangannya adalah Prockmock Virtual Environment. Sebuah project open source dikembangkan dan di maintenance oleh itu ya di Jerman sebagai platform virtualisasi atau ini VPS ya. Nah, bahasa virtualisasi. Jadi dari kita pakai Prockmock ini kita bisa. Tapi sekali lagi kita tidak bahas nyampe sana. Tapi kalau ingin membahas lebih detail silakan disampaikan ke saya. Nah, ketika udah pakai Prockmock nanti kita tinggal setting-setting aja. Nah, yang berikutnya kita bisa membeli VPS itu sendiri. Nah, yang akan kita pakai adalah nanti di CloudKillat. Nah, jadi kita cek harganya ya dari CloudKillat. Saya tidak disponsori oleh CloudKillat, tapi saya rada yakin dengan CloudKillat, saya udah pernah pakai dan pelayanannya juga lumayan daripada penyedia VPS yang lain yang pernah saya coba. Nah, di sini Killat VM atau virtual machine 90.000 per bulan. Nah, di sini keterangan RAM 1 GB, virtual CPU-nya 1 core dan full SSD 20 GB. Dan dapat 1 IP public. Nah, IP public itu apa lagi? Nah, IP public seperti yang kita bahas di materi sebelumnya. Nah, coba kita klik berlangganan. Nah, nanti kita akan melakukan pembayaran. Jadi kita beli. Dan di sini template kita pakai server CentOS. Nah, gitu. Oke, jadi VPS beli ya, harus beli biar kita bisa akses secara online. Oke, kita lanjut. VPS sudah selesai. Kemudian adalah domain. Domain atau sebuah alamat. Domain itu alamat. Domain itu gimana sih Pak? Domain itu adalah yang mengubah IP menjadi domain. Itu DNS ya. DNS itu mengubah IP jadi domain. Nah, domain itu gini. Contoh kita punya nomor HP 08123455. Nah, ini bisa kita ibaratkan IP 168.1.1. Nah, gitu kan. Nah, ini yang punya nomor ini siapa? Misalnya namanya adalah guru TKJ misalnya ya. Guru TKJ. Nah, guru TKJ. Nah, biar kita gampang mengingatnya kita pakai nama saja gitu kan. Namanya guru TKJ. Kalau kita ingat-ingat angkanya, kalau hanya satu orang mungkin lebih mudah, tapi kalau orangnya banyak banget di kontak kita kan kita harus namain. Nah, contohnya namanya guru TKJ. Nah, ini juga sama. Jadi IP ini yang kita akses dari server harus kita namain. Contoh namanya guru tkj.com misalnya gitu. Nah, jadi inilah domain. Inilah domain. Jadi IP ini adalah IP yang atas, yang bawah adalah domain. Ini adalah domain. Jadi kita domain juga harus beli. Pak, kenapa domain harus beli? Ya kalau misalnya nggak beli, nggak ada yang ngelola domain di seluruh dunia, nanti malah semua domainnya bentrok. Di Indonesia saya udah bikin nama domainnya siapa, nanti di luar negeri sama ternyata. Kalau nggak ada izinnya, nggak ada yang ngelolanya, nanti akan pasti bermasalah. Tuh. Nah, domain juga harus beli dan tersedia juga di CloudKillat juga. Dan harganya berapa itu juga harganya berbeda-beda ya. Harga domain di sini. Nah, contoh kita mau nyari nama SMKN 1 Keragilan. Karena udah sempat saya beli ya itu domainnya.
Kita klik detailnya. Oh, di sini di bawahnya. Nah, di sini ada harganya, detailnya. Kalau .id dia sekian, baru atau diperpanjang atau transfer, ini maksudnya dari domain penyedia ISP lain atau penyedia domain yang lain. Kita pakai gitu kan, pindah ke sini, pakai di sini. Nah, ada My ID, ada BIS dan yang lain-lain ada banyak. Tergantung kebutuhan. Jadi ini adalah domain. Ya. Oke. Sampai sini semoga tidak ada pertanyaan untuk masalah domain. Dan berikutnya adalah apa itu hosting. Nah, ini apa itu hosting? Hosting berhubungan sama VPS. Kok bisa Pak berhubungan sama VPS? Ya, kita punya komputer host server ya yang dipakai Proxmox. Setelah itu kita nginstal VPS. Ya, oke, kita nginstal VPS. Nah, dari VPS itu kita bisa jual VPS itu. Dijual lagi VPS-nya. Nah, gitu kan. Nah, VPS. Tapi ya skala besar, jangan skala kecil kita jual. Misalnya VPS dengan RAM 4 GB. Nah, terus kita jual ke orang, SCAD-nya lagi gitu kan, sifatnya sewa. Istilahnya hosting. Nah, hosting itu hanya nyewa satu folder atau kita istilahnya satu locker lah, bahasanya mungkin gitu, satu hosting ya. Terus bisa nggak Pak satu VPS nih banyak hosting? Misalnya ada hosting ke satu, ada hosting kedua gitu kan, bisa. Ini juga bisa bercabang-cabang. Nah, VPS ini nanti akan dikelola sama CWP ya. Nanti di materi kita CWP adalah control panel, CentOS web panel kalau nggak salah tuh. CWP CentOS web panel, dan CentOS web panel ini akan mengelola VPS dan bisa dijadikan hosting. Nah, hosting ini misalnya namanya Fulan 1 pemiliknya. Di sini namanya Fulan 2. Fulan 2. Nah, jadi gitu. Jadi satu hosting itu adalah ada folder tertentu. Nah, nanti pemilikannya bisa beda orang. Jadi gitu. Nah, itu hosting. Nah, dari hosting oke ya. Dari hosting ini kalau ditambah dengan domain diistilahkan adalah website. Nah, gitu. Bisa dilihatkan adalah sebuah website. Pak, kalau misalnya domainnya saya nggak ada, bisa nggak Pak jadi website? Tidak bisa. Kok begitu Pak? Karena kamu punya rumah misalnya, kita sebutnya ini misalnya hosting kita rumah tapi nggak ada alamatnya, kan bingung. Kalau ada mamang paket nih ibaratnya mau nganterin paket atau temanmu mau main gitu kan, berkunjung gitu, ada orang yang mau berkunjung nggak punya alamat, jadi kan nggak bisa. Misalnya Pak, saya punya domainnya saja tapi saya nggak punya hosting, gimana? Ya ini lebih parah, kamu punya alamat tapi nggak ada rumahnya, jadi bingung. Ini alamatnya di sini, tanahnya kosong, ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya punya domain tapi nggak punya hosting, jadi kita harus punya domain dan punya hosting. Ini salah satu gambaran dari website. Bisa juga seperti ini, langsung dari VPS ditambah domain, bisa juga menjadi website. Nah, bisa juga gitu. Jadi VPS langsung domain dan jadilah website. Nah, VPS plus domain jadilah website. Itu bisa. Oke. Yang terakhir adalah apa itu control panel web. Control panel web. Jadi gini. Kita punya VPS. VPS itu gimana cara ngelolanya?
gimana cara kita ngaturnya, gimana cara kita mematikan atau nambah user gitu kan. Secara administrasinya gimana, cara ngelola gitu kan. Nah, ngelolanya adalah kita pakai kontrol panel web. Nah, ini macam-macam juga variannya. Dan salah satunya adalah CWP atau CentOS ya. CentOS web panel. Nah, lagi-lagi kita searching aja biar tahu caranya searching ya. Kontrol panel web. Nah, di sini udah ada. Nah, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kontrol panel hosting, ya, bisa disebut gitu juga, atau kontrol panel web. Yang paling populer adalah cPanel ya, ini berbayar. Ada cPanel, ada Plex, ada hPanel, ada Direct Admin, dan yang lain juga. Contoh yang akan kita pakai adalah CWP atau kontrol panel CentOS kontrol panel. Nah, CWP, kita buka webnya. Nah, ini versi free ya, kita ngambil versi free aja, versi gratis. Kalau bayar khawatir nggak ada uangnya dari kalian. Oke, sekian pembahasan tentang materi pengantar versi 2. Yang pertama adalah apa itu OS, apa itu CentOS, apa itu virtual private server, apa itu domain, dan hosting control panel web. Silahkan dibaca-baca lagi materi dari luar karena mungkin keterbatasan dari materi saya, tapi semoga bisa dipahami dan bisa diambil ilmunya. Terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai.